Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Eliza, mahasiswa Universitas semester 3 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan uji data kuesioner Premier. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Analisis regresi linear berganda, pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda, dan uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto 2004-12. Analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Analisis regresi linear berganda persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan A B1X1 ditambah B2X2 plus E. Keterangan Y prestasi praktikum aplikasi software SPSS. A nilai konstan, B1 koefisien variabel X1, B2 koefisien variabel X2, X1 kemandirian belajar, X2 motivasi belajar, E error atau variabel pengganggu. Bagian hubungan antara variabel independen dan variabel independen. Pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016-96 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai F-tabel, rumus uji statistik F uji simultan dalam analisis regresi. F-tabel K dibagi N min K. Keterangannya N itu jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian A sama dengan 0,05. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F-tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel yang terkait. Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai sigma 0 kurang 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai sigma 0 lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Pengujian parsial uji statistik Min-T dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016-97. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dari variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai T-tabel. Rumus uji statistik T uji T parsial dalam analisis regresi. T-tabel A per 2 dibagi N min K min 1 atau DF residual. Keterangannya A tingkat kepercayaan penelitian A sama dengan 0,05, N jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen, DF residual merupakan derajat kebebasan nilai residual. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung
lebih dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Review. Dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang lebih akurat? Apakah berdasarkan nilai T hitung dan nilai T tabel atau berdasarkan pada nilai signifikan hasil output SPSS? Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien yang menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan lihat pada tabel model summary pada kolom R-square R2 dan adjust right square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R-square. Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusan 1. Jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 2. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 3. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R-square bernilai positif. Note: jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Kita langsung aja uji datanya. Kita buka SPSS, datanya sudah dimasukin ya. Kita pakai data yang 6. Kita klik aja Analyze, kita pilih Regression, Linear, terus dependennya kita masukin prestasi praktikum. Sorry. Ini kita ganti dulu. Kita masukin namanya motivasi prestasi. Yang W kita masukin prestasi praktikum. Udah. Kita balik lagi ke data view. Nah, kita buka Analyze, Regression. Kita buka linear, kita buka yang dependennya itu kita masukin prestasi praktikum. Untuk independennya kita masukin kemandirian belajar dan motivasi belajar. Nah, statistiknya kita checklist estimate, model fit, covariation, dan collinearity. Continue. Oke. Nah, di sini outputnya keluar kan. Nah, kita lihat pada tabel coefficient. Untuk analisis regresi linear berganda, nilai konstanta 7,784. X1-nya 0,372, X2-nya 0,557, errornya 1,390, B1-nya 0,332, B2-nya 0,522. Nah, untuk analisisnya, nilai konstanta pada persamaan ini diperoleh hasil sebesar 7,784, yang mana hal ini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan, yang artinya semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan mempengaruhi variabel X terhadap prestasi praktikum pada software aplikasi SPSS. Analisis berikutnya yaitu variabel X1. Pada prestasi praktikum atau variabel Y dapat saya simpulkan, variabel kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum software SPSS yang berpola positif nilai koefisien variabel X1-nya. Sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum software SPSS-nya. Nah, di sini kemandirian belajarnya 0,372. Selanjutnya, untuk variabel X2 pada prestasi praktikum adanya pengaruh yang mana nilai variabel X2-nya 0,557. Semakin tinggi
berprestasinya, semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Sekarang kita lanjut analyze yang standar error. Dalam data ini standar errornya 1,390 yang artinya seluruh variabel akan berpengaruh pada prestasi praktikum. Selanjutnya, kita uji simultan atau uji statistik F. Kita bisa lihat pada tabel ANOVA. Di sini sudah terlihat F tabelnya 9,9450. Kita buka rumus F tabel di PPT ya. Untuk yang jumlah K, yaitu 2 karena ada variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar, dan untuk N jumlahnya sampel. Kita buka data Excel di SPSS. Ada 171 data di sini. Berarti N dikurang K sama dengan 171 dikurang 2, hasilnya 169. Kita buka tabel F. Nah, di sini K-nya 2. Kita lihat di kolom 2. Dan deret yang 169. Nah, ini kita dapat hasilnya 3,05. Dapat disimpulkan di sini F hitung 9,9450 yang mana lebih besar dari F tabel 3,05. Maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel prestasi praktikum. Kita bisa juga lihat dari nilai signifikasi. Di sini nilai signifikasinya 0,000. Yang mana lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh pada signifikan terhadap variabel terkait. Kita dapat simpulkan pada uji simultan variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar berpengaruh secara bersamaan terhadap prestasi praktikum software SPSS. Sekarang kita lanjut ke uji parsial. Uji parsial kita lihat pada tabel coefficient. Kalau uji parsial kita satu-satu atau terpisah, untuk pedoman pengambilan keputusannya kita pilih yang H1 karena berpengaruh untuk rumusnya T tabel 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Nah, untuk yang N-nya masih sama 171 dan K yaitu 2 lalu dikurang 1 kita dapat hasil 168. Kita lihat T tabelnya ya. Nah, kita cari kolom yang 0,025 dan deretnya degree of freedom 168. Nah, di sini kita dapat hasilnya 1,97419. Kita lihat sekarang pada tabel T di kemandirian belajar. Yaitu 5,648. Berarti lebih besar dari 1,974119. Maka variabel bebas berpengaruh. Untuk yang motivasi berprestasi 8,8, 882 sama lebih dari 1,97419, maka variabel bebas berpengaruh. Secara parsial, maka kita simpulkan secara terpisah yang mana X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Untuk nilai signifikannya, pengambilan keputusannya, di sini kita lihat nilai sig pada variabel kemandirian belajar 0,00 yang mana kurang dari 0,5 maka berpengaruh. Untuk yang sig pada variabel motivasi berprestasi 0,00 sama berarti kurang dari 0,5 maka berpengaruh juga. Dapat disimpulkan juga hipotesis yang kita terima H1 karena berpengaruh antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H0-nya ditolak. Sekarang kita uji yang terakhir yaitu uji coefficient, determinasi. Kita lihat pada tabel model sumeria. Kita lihat pada kolom R-square. Kita peroleh 0,542 dan adjust R-square-nya kita peroleh 0,537. Jadi dapat kita simpulkan R-square ini sudah mendekati 1. Maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel independen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.